apa kabar semuanya? Kakak harap dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan kakak, Kak Vinka, yang hari ini akan memimpin saat teduh untuk kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, boleh terlebih dahulu disiapkan Alkitabnya, dan boleh dibuka dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Oke, kalau sudah ketemu, boleh dibuka saja kitabnya atau boleh ditutup. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami boleh bangun dari tidur kami boleh menikmati hari yang baru ya Tuhan, hari ini yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebelumnya kami bersama-sama ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah masing-masing kami di rumah agar kami bisa mendengarkan dan membaca firman-Mu dengan tenang ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, tolong sertai ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang karena sudah kita buka Alkitab kita dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 8, kita bisa membacanya bersama-sama ya. Kakak akan bacakan Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Di bawah perikop Allah kota benteng kita. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca ya, ada 8 ayat. Adik-adik, ada yang di-highlight nih, ada yang menjadi sorotan dari pembacaan kita, yaitu ada apa? Ada kata benteng. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu benteng? Pernah mendengar? Atau mungkin adik-adik pernah bermain permainan benteng mungkin? Nah, jadi benteng itu adalah bangunan yang besar yang dapat melindungi atau sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh. Jadi pada zaman dahulu adik-adik, kalau ada bangsa yang berperang, itu mereka punya benteng-benteng adik-adik. Nah, dalam kehidupan masa perjanjian lama, setiap kota itu adik-adik ternyata dikelilingi oleh bangunan yang kokoh yang disebut sebagai benteng. Nah, masa itu tadi seperti yang kakak bilang ya, sering terjadi peperangan. Karena apa? Sewaktu-waktu bisa saja musuh menyerang. Sehingga apa? Sehingga perlu adanya bangunan yang kokoh yang disebut dengan benteng. Nah, bangunan itu sangat kokoh dan juga kuat adik-adik. Nah, dalam bacaan Mazmur tadi yang sudah kita baca, Allah kita, Tuhan digambarkan sebagai benteng. Nah, jika Tuhan menjadi benteng, maka kita umatnya yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah, itu tidak perlu takut. Tadi pada ayat kita ya, ayat 3 ya. Sebab itu kita tidak akan takut. Karena apa? Karena benteng kita adalah
Allah kita sendiri. Nah, pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan Allah sebagai benteng atau tempat perlindungan dengan kekuatan pada ayat 2, serta menjadi penolong dalam kesesakan, itu pada ayat 2b. Nah, tadi digambarkan juga ya, walau bumi bergerak-gerak, gunung berguncang di dalam laut, itu kan situasi yang yang tidak enak ya adik-adik ya. Bayangkan saja kita saat gempa saja sudah takut, apalagi kalau gunung-gunung bergoyang katanya. Nah, siapa yang menjadi pelindung? Allah kita yang menjadi pelindung. Nah, Tuhan semesta alam, sang pencipta yang menyertai dan menjadi kota benteng yang menjaga seluruh dan melindungi umatnya itu, itulah yang dirasakan kita sebagai umat. Segala pergumulan kita, sakit penyakit, mungkin ada di antara kita atau adik-adik sekalian ada yang patah semangatnya untuk belajar, tidak bersemangat, sedang mengalami kegalauan, kegundahan. Nah, itu semua bisa Tuhan tolong adik-adik. Segala sesuatu pengaruh buruk dan negatif yang kita alami, kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung hanya kepada Allah kita yang kekal. Jadi adik-adik, pada hari ini kita mau diingatkan masing-masing untuk apa? Untuk berlindung hanya kepada Allah, hanya kepada benteng kita, yaitu Tuhan Allah. Nah, pesan dari kakak, Tuhan menjadi benteng yang akan menjaga dan melindungi kita masing-masing, maka kita jangan takut dan khawatir akan apapun juga yang terjadi di hidup kita. Oke, kita akan bersatu berdoa kembali, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan. Tuhan, kami diingatkan untuk selalu berlindung kepadamu, kami diingatkan untuk selalu bersandar kepadamu, karena hanya Engkau ya Tuhan, benteng perlindungan kami ya Tuhan. Segala kesesakan, segala kegundahan kami, biarlah kami boleh selalu mengingat Engkau, selalu mengandalkan Engkau sebagai benteng kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, tolong sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi adik-adik.